Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Anisha Tagore yang biasanya dipanggil Naila. Saya merupakan mahasiswa strata 1 dari Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0561240086. Salam kenal semuanya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum 1 dari mata kuliah basis data. Halo, jadi kita udah ada di website yworks.com untuk kita download YED Graph Editornya. Di sini kita scroll ke bawah dan dia akan ada section download. Sekarang kita mau download yang YED for Windows karena saya pribadi pakai Windows. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai Mac OS atau pakai Linux, ini juga ada pilihan untuk masing-masing operating system. Jadi karena saya pakai Windows, kita akan download untuk Windows. Ini I accept the license terms and download. Oke, kita tunggu sampai ke downloadnya. Nah, setelah file YED Graph Editornya ini udah ke download, kita tunggu sebentar untuk preparing setupnya. Nah, ini adalah path untuk YED-nya mau kita taruh di mana setelah diinstal. Ini udah benar. Kita next, itu bisa di-adjust lagi. Setelah itu next sih, next. Oke. Kita tunggu lagi sebentar. Setelah itu baru aplikasinya akan ke download. Setelah itu kita cari di sini YED Graph Editor dan udah ada aplikasinya. Kita buka. Nah, setelah dibuka tampilannya akan seperti ini. Kita akan klik New Document. Setelah itu kita lihat di palette ini kita pilih yang Entity Relationship. Setelah itu kita baca lagi contoh kasusnya. Rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Oke, dari kasus yang telah diberikan, kita dapat menyimpulkan kalau di sini kita punya 3 entitas, yaitu administrator, dokter, dan pasien. Kalau misalnya kita mau buat entitas, berarti objek yang kita pakai adalah ini, yang judulnya entity. Kalau misalnya kita arahkan kursor kita ke objek tersebut, kita akan duplikat jadi 3. Di sini ada bagian administrator. Kalau kekecilan ini bisa di-adjust lagi ukurannya. Setelah itu kita ada dokter. Lalu di sini ada entitas pasien. Oke, untuk posisinya kita bisa adjust lagi. Kalau sesuai di buku itu seperti ini. Oke, teman-teman, setelah kita menentukan entitas dari kasus ini, kita akan menentukan lagi yang namanya atribut. Jadi, misal di administrator itu ada apa aja? Ada ID admin, terus ada nama admin, ada waktu jaga. Kalau di buku sih atributnya kayak gitu ya. Nah, kita pakai objek yang ini untuk atribut. Ini karena sesuai dengan yang ada di modul, atributnya itu ada 3. Kita akan duplikat jadi 3 juga. Nah, kayak gini untuk atributnya. Nah, setelah itu baru kita rename atributnya. Jadi, pertama ada ID admin. Karena ID admin ini primary key, jadi primary key itu kayak dia nggak bisa ada duplikasinya. Jadi misal kayak angka 001, jadi selanjutnya itu harus 002, nggak bisa lagi ada data yang ID-nya itu 001. Ini kita kasih underline aja
Kalau underline tuh di sini. Nah, gitu. Karena dia ID, jadi biasanya setiap entitas itu ada ID-nya. Setelah itu ada lagi nama admin. Selanjutnya ini karena kekecilan bisa di-adjust lagi ukurannya, diperbesar lagi. Terus ada waktu jaga. Waktu underscore jaga. Oh iya, kalau misalnya kita mau namain atribut, itu jangan pakai spasi, tapi bisa pakai underscore kayak gini, atau bisa juga misal kalau misalnya beda kata itu kita bisa pakai huruf besar di depan kata yang berbeda, tapi biasanya sih pakai underscore ya biar gampang dibacanya. Oke, ini diatur serapi mungkin teman-teman biar nggak bingung. Oke, setelah semua entitasnya sudah kita buatkan atributnya, selanjutnya akan kita relasikan entitas dengan masing-masing atributnya. Klik 2 kali dari entitasnya, lalu kita hubungkan ke atributnya setelah muncul tanda panah kayak gini. Gak apa-apa, random dulu aja. Ini kalau misalnya ada titik hijau kayak gini berarti dia sudut, jadi ini bisa diklik dan di delete, jadi dia bentuknya akan lurus kayak gini. Setelah itu untuk ini juga sama, ini sudutnya kita hilangkan, di delete. Setelah itu ini juga sudutnya kita delete. Nah, gitu. Mungkin ada cara yang lebih mudah, teman-teman bisa pakai cara yang lebih mudah, tapi aku baru tahu cara ini. Seperti biasa kita tetap butuh arrow ya di masing-masing relasi. Ini juga sama. Nah, jadi setelah kita pahami di sini, pasti kita mendapatkan kesimpulan bahwa banyak dokter bisa memeriksa banyak pasien. Jadi di sini row-nya kita ubah, target row-nya jadi kalau di buku itu ada masing-masing target row itu ada maknanya. Nah, kalau misalnya dia kardinalitasnya many to many atau banyak ke banyak, berarti dia pakai target row yang seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, setelah kita tentukan kardinalitas dari masing-masing relasi dan entitasnya, kita belum selesai sampai di sana karena jika kardinalitasnya itu adalah many to many, jadi kita masih harus pecahkan ini menjadi suatu entitas lagi yang atributnya adalah primary key dari masing-masing entitas ini. Ada dokter, pasien, dan administrator. Oke, kita coba untuk pecahkan lagi menjadi suatu entitas. Oke, karena kita udah tahu kalau kardinalitasnya ini many to many, jadi kayaknya biar nggak bingung, aku mau hapus dulu arrow-arrow yang tadi. Kita akan coba untuk bikin dulu entitas-entitas barunya. Kita bikin entitas baru. Di sini saya duplikat aja dari yang udah ada. Ini namanya adalah pasien, dokter, yang menghubungkan relasi dari pasien dan dokter itu sendiri. Jadi di sini atributnya ada ID. Ini adalah ID dari entitas baru karena
setiap entitas itu kan pasti ada ID ya, dan ini primary key. Lalu di sini ID pasien ini tetap, tapi dia udah enggak primary key lagi. Lalu di sini kita ubah jadi ID dokter. Lalu ada lagi waktu periksa. Dan resep, ini resep obatnya. Oke. Oke, sudah selesai. Jadi, di sini kita akan coba untuk baca ulang. Kita baca dari dokter. Jadi, satu dokter itu bisa memeriksa banyak pasien, dan satu pasien bisa diperiksa oleh banyak dokter. Selanjutnya adalah satu pasien bisa melakukan banyak pendaftaran di administrator. Lalu, satu administrator bisa melayani banyak pendaftaran pasien. Selanjutnya, satu administrator bisa memberikan data kepada banyak dokter, dan satu dokter bisa menyimpan banyak data pasien. Baiklah, sekian video pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.